Selamat sore, Sore Kakak kakak, Lewis, Kak Giri. Apa kabar? puji Tuhan baik kak. Baik, Baik, baik Kakak kakak. Lewis. Baik. Ya, oke, puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Sampai hari terakhir kita tatap maya hari ini, semua sehat-sehat ya. Baik kakak. Ya, sambil menunggu kakak yang lain, eh, kakak Giar dan kakak Lewis, tugas-tugas bagaimana? Su beres kah? Lagi sebentar saya kakak beta dengan Thompson dikenalkan kakak. Beta pun separuh sukas masih itu kakak cuma berapa saya belum itu kakak. Ya, usahakan karena batasnya tanggal 13, berarti selesai tatap maya ini kakak harus kerja ekstra untuk bisa menyelesaikan tugas. Nanti kerjasama dengan teman-teman yang lain, saling baku bantu supaya biar lebih cepat. Iya kakak. Siap kakak, siap. Beta dengan Lewis kendala di ini video itu tuh kakak. Di video apa kakak? Eh tentang yang ini di dengan teman-teman di sekolah itu kakak. Proyek itu kakak. Oh, project itu. Iya iya kakak. Lalu su ambil ke belum? Belum kakak. Berarti usahakan besok. Kakak usahakan besok itu bisa bisa kakak ambil video supaya supaya bisa upload karena itu sangat penting untuk menunjang kakak Giri dalam penentuan kelulusan itu. Iya kakak. Kak Giri dengan siapa yang belum? Like belum kakak. Kakak Lewis, kakak siapa? Belum kakak. Eh, kakak Syerukin, Syerukin ada di kampung kah ada di kota sekarang? Bagaimana kakak? Kakak Syerukin ada di kampung kah ada di kota ini? Di kota ini kakak, cuman kamar-kamar ketong hubungin, cuman dong ada sibuk sementara Natal sekolah maupun dong ulangan jadi. Iya, kakak ini ketong hari ini sebenarnya kemarin itu tanggal 10 tepat tanggal 10 kita menyelesaikan eh, kegiatan pembelajaran via daring karena ada banyak hal kakak baru dari kecamatan dari kampung jadi hari ini baru kita bisa memulai dengan kegiatan kita. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk tidak membuang waktu kita bisa mulai dengan kegiatan kita di sore hari ini yang mengawali kegiatan tatap maya. Hari ini singkat saja satu JP saja jadi tidak lama. Karena itu kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal terkait dengan refleksi bukti karya yang kakak sudah diberikan waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk menyelesaikan tanggung jawab
hari ini hari terakhir tatap maya, karena itu ini sangat penting bagi kita untuk merefleksikan tugas bukti karya yang sudah kakak lakukan, kakak buat supaya semuanya itu bisa selesai dan kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai peserta PKG PJOK di tahun 2024 ini. Jadi mudah-mudahan semua proses yang telah kita lakukan itu bisa memberikan makna, manfaat yang lebih bagi kita dalam tugas tanggung jawab kita. Seperti itu kakak. Oke, mengawali pembelajaran kita, saya persilakan kakak Giri atau kakak Lewis membawa kita dalam doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di sore hari ini. Persilakan. Kita sudah baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya bawakan ini dalam versi agama Kristen Protestan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini hari yang Tuhan kami ada lagi berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, dengan kita semua di sore hari ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami pada akhir sesi yaitu tatap maya terakhir ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya apa yang sebentar kami dapat Tuhan bisa menjadi bagian dalam proyek kami ke depan Tuhan, supaya proses kami semakin membaik dalam kehidupan kami dan dalam hari-hari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mulai dengan kegiatan kami di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih kakak Giri yang sudah membawa kita dalam doa pembuka kegiatan pembelajaran di sore hari ini. Oke, kita langsung saja pada materi refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 1 jam, modanya adalah daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Jadi kakak, ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, sampai hari terakhir ini. Saya percaya semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran di masing-masing kelas perlu adanya kesepakatan supaya peserta didik itu mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama oleh Bapak Ibu guru PJOK. Kita lanjut ya. Ice breaking dulu yuk. Jadi bentuk ice breaking ini
dalam bentuk pertanyaan teka-teki. Ini teka-teki bermakna yang perlu kita jawab. Yang pertama itu, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan kakak, boleh menjawab pertanyaan ini. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan kakak Lewis, kakak Sam, kakak Ili, kak Gary. Bisa menjawab teka-teki ini. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan kakak. Italia, kakak. Oke, Italia. Kenapa Italia? Kakak Sam? Ya, kenapa Italia? Karena Italia, Ita, dan Lia. Lubang apa yang tidak pernah ditutup dan apabila ditutup bisa menyebabkan kematian. Italia, itu dapat dari Google. Oke, kakak Sam. Ya, kita sepakat Italia ya. Karena Italia itu ada Ita dan Lia saja. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikut. Jadi negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja, itu jawabannya adalah Italia. Karena hanya ada Ita dan Lia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Silakan siapa yang tahu langsung bisa menjawab. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Tali sepatu kakak. Oke, sepakat tali sepatu ya. Siap kakak, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Nasi apa yang paling susah ditelan? Silakan, kakak. Nasi apa yang paling susah ditelan? Nah, nasihat kakak, nasihat. Oke, kakak Ili, nasihat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, ini juga agak ribet ini. Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Silakan kakak. Ini kayaknya sedikit berat kapan nih? Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku?
Silakan kakak. Oke, kalau masih berat, masih sementara berpikir atau mencari, kita next saja dulu. Nanti sebentar baru bisa dijawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jika Anda menjumpai bangkai tikus dan bangkai kucing yang baunya sangat menyengat, mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Silakan. Hidung kakak. Oke, mantap sekali Kakak Geri. Jadi yang terlebih dahulu kita tutup adalah hidung kita ya. Oke, mantap. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan ice breaking yang mengantar kita pada kegiatan pembelajaran di sore hari ini, kakak. Ada satu pertanyaan yang masih belum bisa terpecahkan. Nanti selesai ada yang sudah menemukan jawaban, silakan menjawab pertanyaan ini. Oke, untuk agenda kita di sore hari ini ada 4 poin. Agenda sesi kita adalah 1, pendahuluan. Yang kedua, menyampaikan refleksi bukti karya. Yang ketiga, review unggah draft bukti karya. Dan yang keempat adalah penutup. Kita langsung saja pada agenda yang pertama. Kita masuk pada refleksi bukti karya. Kita akan berefleksi tentang bukti karya yang kemarin diberikan kesempatan untuk kita berproses di sekolah kita masing-masing, atau ada 3 poin penting yang sudah kita pilih. Kita akan berefleksi hari ini kakak. Oke, yang pertama adalah apakah dalam menyusun draft bukti karya ini kakak-kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam sekolah? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Ini apakah dalam menyusun draft bukti karya ini kakak-kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak. Kita berefleksi dulu. Untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan what. Silakan kakak-kakak yang mau berefleksi terkait dengan pertanyaan ini. Persilakan. Ya, kakak, bukti karya yang kakak-kakak buat itu sudah selesai atau belum, kakak? Kakak, untuk beta nih, beta masih dalam proses pembuatan untuk buat di Canva, lalu belum sempat upload karena memang beberapa hari ini sibuk untuk panitia UT, kemudian periksa lembar jawaban, sekitar 200 lebih siswa punya. Jadi memang beta disibukkan sekali untuk kesibukan kerja di sekolah ini. Jadi beta memang belum sempat kasih pindah ke Canva, lalu belum sempat upload kakak. Oke, iya kakak Eli. Untuk kakak Eli, apakah dalam menyusun draft bukti karya ini kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam sekolah? Baik kakak, untuk rekan sejawat itu beta sempat dengan ada satu rekan di sekolah, yaitu sesama guru penjas.
Lalu juga ada satu guru bahasa Indonesia. Mungkin pada saat itu beta itu juga tidak secara langsung beta sampaikan kepada mereka, tetapi sementara kerja teman guru 2 orang ini datang, lalu ngobrol-ngobrol tentang kebetulan bukti karya yang beta buat ini modul, lalu mereka mulai ada memberikan masukan di situ, lalu apa yang harus ditambahkan, lalu kata-kata apa yang diperbaiki oleh guru bahasa Indonesia ini. Jadi memang secara tidak langsung kakak. Jadi memang sempat datang lalu buat koreksi-koreksi saja. Itu saya kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kelly. Jadi memang di lembaga pendidikan atau sekolah kita ada banyak guru-guru yang punya pengetahuan dan berjiwa baik untuk saling mengisi, saling membantu. Jadi proses kolaborasi yang memang tidak diminta, tapi secara kebetulan ya itulah proses yang harus kita syukuri, karena ada banyak di samping di sekitaran kita, tempat kita bekerja itu ada banyak orang yang berhati baik untuk membantu dalam peningkatan kapasitas kita sebagai guru PJK, terlebih khusus untuk Kakak Eli. Oke, kakak-kakak yang lain silakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Adakah pengalaman dalam menyusun bukti karya ini kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di sekolah? Silakan kakak kita berefleksi untuk pertanyaan yang pertama ini dulu. Kakak Sam, kakak Lewis, dan kakak Geri silakan. Waktu kita cuma 1 JP, jadi mari kita berbagi. Ini hari terakhir kita ada dalam tatap maya. Selanjutnya kakak akan menyelesaikan tugas tanggung jawab. Dalam hal ini tugas-tugas yang belum selesai, karena batas untuk penyelesaian tugas itu tanggal 13. Takutnya tugas-tugas yang kakak-kakak belum menyelesaikan bisa mempengaruhi kelulusan nanti. Jadi harapannya kita yang sudah berproses selama 3 bulan ini waktu terbaik kita. Sisa berapa hari ini kita selesaikan supaya semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik sesuai dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan yang sudah kita berproses selama kurang lebih 3 bulan ini. Oke, silakan kakak untuk menjawab pertanyaan pertama ini dulu. Kakak Geri, kakak Sam, kakak Lewis. Ayo, semangat. Silakan kakak, kita berefleksi terkait dengan bukti karya kita. Kak Geri? Oke, kita lanjut saja. Silakan Kak Sam. Kakak, kalau untuk bukti karya ini mungkin yang beta pakai untuk beta upload di bukti karya itu dalam bentuk modul. Untuk kolaborasi dengan rekan sejawat itu beta penyampaian langsung dengan beta rekan-rekan guru di sekolah terkait dengan beta modul ajar yang beta nanti upload di PMM, dan beta minta masukan dari guru-guru di SD Kristen Wakua tanggapan dorang tentang beta modul ajar yang beta mau posting nanti unggah nanti di PMM nanti. Itu saya. Kan. Oke, terima kasih. Jadi intinya kita
berkolaborasi, Kakak Sam berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat di Wakua terkait dengan modul ajar yang menjadi tugas dari Kakak Sam. Ini sangat penting ya. Ketika kita berbagi, kita meminta pendapat itu, semestinya kita tetap membuka diri untuk ada masukan-masukan positif untuk membangun atau memperbaiki atau melengkapi apa yang sudah kita rancang. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Sam dan Kakak Eli yang sudah mewakili teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Kita lanjut. Untuk poin muat, apa kategori bukti karya kakak-kakak pilih? Apa kategori bukti karya yang kakak-kakak pilih? Bagaimana proses pembuatan bukti karya tersebut? Tantangan apa yang kakak hadapi dalam pembuatan bukti karya? Silakan kakak, ada 3 poin di sini. Silakan langsung saja untuk menjawab pertanyaan ini. Ini bagian kedua dari refleksi dari pertanyaan Wat. Silakan kakak. Baik, aku betul langsung jawab saja. Silakan kakak Eli. Yang pertama, kategori yang beta pilih itu modul ajar. Proses pembuatan karyanya itu beta selama proses pembuatannya di sekolah menggunakan lab komputer, lalu buat dalam Microsoft Word. Lalu mungkin tantangan yang sering beta hadapi itu mungkin terkait dengan mungkin tugas dan tanggung jawab yang terlalu banyak, sehingga dalam penyusunan modul ajar di Microsoft Word atau di lab komputer itu terganggu dengan beberapa kegiatan yang dijalankan di sekolah. Mungkin itu saya, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak Eli. Jadi kakak Eli memilih modul ajar, kemudian proses pembuatan itu ada di lab komputer sekolah. Lalu tantangannya memang yang dari awal tadi Kak Eli sudah menyampaikan bahwa banyak tugas terkait dengan ulangan, terkait dengan panitia. Jadi memang tertumbuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang begitu padat. Jadi ini menuntut kerja ekstra sebenarnya. Jadi tidak mengapa, mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita Kak Eli bisa membagi waktu untuk tanggung jawab yang dipercayakan bagi Kak Eli, semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Siap, Oke, kasih. silakan Kakak Sam, ada pendapat lain terkait dengan pertanyaan ini? Ya kakak, terima kasih kakak atas kesempatan. Kalau dari beta, kategori bukti karya yang kakak pilih itu, beta tadi beta sudah jelaskan bahwa yang beta pilih itu dalam bentuk modul ajar. Terus bagaimana proses pembuatan bukti karya tersebut. Mungkin kalau dalam proses pembuatan bukti karya ini, mungkin beta ambil modul ajar ini dari internet, lalu beta modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, lalu beta mencoba berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, lalu penyampaian modul ajar yang saya ambil, lalu kita sama-sama memberikan masukan tentang modul ajar yang saya ambil dari itu internet. Terus untuk sejauh ini tantangan apa yang kakak dapat dalam pembuatan bukti karya, sejauh ini tidak ada tantangan karena kemarin beta pulang itu beta sempat langsung dengan kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, langsung beta lanjut dengan penyampaian tentang RTL, rencana proses tindak lanjut. bukti karya nih kakak. Oke, terima kasih Kakak Sam. Syukur karena Kakak Sam tidak mengalami yang namanya tantangan untuk
pembuatan bukti karya semuanya lancar-lancar, dengan kondisi sekolah teman-teman yang sangat mendukung untuk segala proses dan tanggung jawab yang harus Kakak Sam selesaikan sebagai peserta PKG PJOK di kegiatan ini. Oke, untuk Kakak Geri dan Kakak Lewis ada masukan? Atau bisa menjawab beberapa pertanyaan ini? Oke, mungkin tidak ada. Kalau begitu kita lanjut. Oke, kita masuk di sebentar. What? So what? Oke, pertanyaan pada poin so what, apa yang membuat kategori bukti karya yang dipilih oleh kakak ini berbeda atau unik dibandingkan dengan kategori yang lain? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK yang sering ditemui? Silakan kakak. Ada dua pertanyaan ini. Apakah yang membuat kategori bukti karya yang dipilih oleh kakak ini berbeda atau unik dibandingkan dengan kategori yang lain? Poin yang kedua, bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK yang sering ditemui? Silakan kakak menjawab pertanyaan ini. Kakak Sam atau kakak Eli, Kak Geri, kakak Lewis, silakan. Jadi perbedaannya di mana kakak? Modul ajar atau bukti karya yang kakak pilih itu berbeda atau unik dibandingkan dengan kategori yang lain. Artinya kakak sudah berani untuk memilih modul ajar terkait dengan keterampilan gerak atau sport education model atau apapun yang kakak pilih. Kenapa berbeda atau unik itu? Lalu yang berikut, bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK yang sering ditemui? Artinya kakak sudah berani untuk memilih karya dalam bentuk modul, berarti ada hal-hal yang dipercaya atau bisa untuk mengatasi tantangan pembelajaran di sekolah kakak. Silakan kakak bisa menjawab dua pertanyaan ini. Baik kakak, itu langsung saja kakak. Silakan Kak Geri. Baik kakak, untuk pertanyaan pertama ini, kenapa unik dan berbeda dengan yang lain? Di dalam modul ajar yang beta buat menggunakan model pendidikan gerak, yang dimana guru PJOK yang mungkin tidak terlibat dalam PKG PJOK ini mungkin belum memahami dengan maksimal apa itu model pendidikan gerak. Lalu karena model pendidikan gerak ini dia adalah di mana siswa juga diberikan kebebasan untuk bergerak sesuai dengan pola pikir dan kemampuan gerak mereka masing-masing. Jadi jika kita memahami model pendidikan gerak ini, berarti sudah tentu modul ajar yang kita buat itu semata-mata dibuat untuk peserta didik atau yang pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian gaya yang beta pakai adalah gaya reciprocal style, yang dimana
setiap materi yang mereka gerakan yang mereka lakukan itu dalam proses berkelompok lewat dari model pendidikan gerak itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini bagaimana kemudian modul yang beta buat itu menggunakan modul backward design. Jadi di mana kita menyampaikan tujuan dulu, baru setelah itu menyampaikan cara asesmen yang kita lakukan, kemudian yang terakhir kegiatan inti, lalu kemudian bagaimana karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK yang sering ditemui, di mana tantangan yang menjadi tantangan selama ini adalah kita hanya memahami sebelum saya mengikuti kegiatan PKG ini, saya memahami bahwa pembelajaran PJOK itu di mana kita sebagai demonstrasi, di mana kita tidak kasih kesempatan atau kebebasan kepada siswa untuk bergerak, tetapi lewat pembelajaran PKG PJOK ini, saya memahami bahwa dalam proses pembelajaran itu, ini yang dimaksudkan dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Akhirnya saya bisa memahami bahwa mengatasi pembelajaran yang memang betul-betul berpusat pada peserta didik itu dia begini, dengan membuat perangkat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu saya, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Irli sudah menjawab dua pertanyaan ini, sangat sesuai dengan harapan kita sebagai guru PJOK dalam peningkatan kapasitas kompetensi kita sebagai guru PJOK di Kabupaten Kepulauan Aru. Memang sangat tepat apa yang disampaikan oleh Kakak Eli tadi. Dua pertanyaan ini berbeda atau unik itu dibandingkan dengan kategori yang lain itu karena kita punya gaya sendiri, karena kita punya pengetahuan sendiri, karena apa yang kita terima itu berbeda dengan teman-teman yang tidak terlibat. Itu poin pertama. Yang kedua, karya ini dapat mengatasi tantangan pembelajaran PJOK, otomatis ya, karena proses pembelajaran yang selama ini Kakak lakukan itu mungkin yang penting mengajar saja, tapi untuk kegiatan PKG PJOK itu memberikan kepada kita pengetahuan lebih untuk bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar dengan gaya mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Itu yang mungkin memberikan sesuatu atau dapat mengatasi tantangan di dalam pembelajaran PJOK yang lebih menarik seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Eli. Silakan kakak yang lain bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Eli. Dipersilakan. Kakak Lewis, silakan. Baik, Kakak Beta bisa menjawab. Memang sudah dikatakan oleh Kak Adieli, memang betul, cuman Beta ada sedikit tambahan terkait dengan pertanyaan yang kedua, yaitu yang tantangan yang kita hadapi, yang pertama itu kurangnya fasilitas dan peralatan dan keterbatasan waktu. Mungkin itu saja Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Lewis yang menambahkan apa yang disampaikan oleh Kakak Eli. Semoga apa yang sudah kita buat, karya yang sudah kita bisa rancang dengan kurangnya fasilitas atau waktu yang tersedia, harapannya setiap masalah kita sebagai guru PJOK mampu untuk mengatasi atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan itu. Jadi apa yang tambahan dari Kakak Lewis itu, itulah bagian kita yang harus kita mampu untuk memaksimalkan pembelajaran PJOK yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Oke, silakan kakak yang lain. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan.
Oke, kalau belum ada kita lanjut. Oke, ini poin yang ketiga yaitu know what. Know what ini pertanyaannya ada dua. Bagaimana kakak akan menyebarluaskan hasil karya ini kepada rekan guru atau komunitas pendidikan lainnya? Jadi karya kakak-kakak, bukti karya yang kakak sudah rancang itu bagaimana kakak akan menyebarluaskan kepada rekan guru atau komunitas pendidikan lainnya? Yang kedua, apa yang akan kakak lakukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki atau mengembangkan karya ini? Silakan kakak. Bisa langsung untuk menjawab untuk poin yang ketiga, know what. Ada dua poin itu. Bagaimana kakak akan menyebarluaskan hasil karya ini kepada rekan-rekan guru atau komunitas pendidikan lainnya? Yang kedua, apa yang akan kakak lakukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki atau mengembangkan karya ini? Silakan. Kakak Gary atau kakak Sam, kakak Lewis, kakak Eli, silakan. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan. Mungkin untuk menyebarkan hasil karya ini, mungkin setelah program PKG ini disampaikan kepada teman-teman guru dalam forum komunitas belajar mungkin untuk menyampaikan karya yang saya buat ini, di mana karya ini atau modul ajar yang saya buat ini sangat simpel dan mudah dipahami oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bagaimana berpusat pada peserta didik. Kemudian yang menjadi sasarannya memang hanya peserta didik, di mana melalui model pendidikan gerak ini, di mana siswa diberikan kebebasan untuk bergerak dengan materi atau tujuan yang kita berikan pada waktu itu. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki atau mengembangkan karya ini? Mungkin sharing dengan berjalannya semester. Mungkin pada waktu proses pembelajaran mungkin di situ harus ada perbaikan terkait dengan karya ini. Mungkin karena kita juga tidak tahu, karena Menteri Pendidikan baru yang akan naik ini tidak tahu beliau akan melakukan kurikulum yang baru ataukah yang mana. Dengan seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan yang terjadi atau regulasi yang terjadi, mungkin kita harus melihat referensi-referensi tambahan lagi di internet maupun yang terjadi langsung pada saat proses pembelajaran, lalu kita memperbaiki sekaligus mengevaluasi dan mengembangkan karya ini. Terima kasih untuk itu saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eli. Sangat baik apa yang sudah disampaikan atau hasil refleksi yang bisa disampaikan oleh Kak Eli. Jadi menyebarluaskan karya ini kepada rekan guru atau komunitas lain itu bisa di dalam sekolah dan bisa di luar itu, atau bisa melalui kegiatan-kegiatan seminar guru-guru olahraga di kabupaten, supaya kita bisa berbagi praktek baik lewat karya yang Kak Eli sudah rancang. Lalu yang poin yang berikut adalah untuk melakukan evaluasi atau memperbaiki atau mengembangkan karya ini. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Kak Eli tadi, kita ada di persimpangan jalan ini. Jadi perubahan yang terjadi begitu cepat, proses untuk peningkatan kapasitas kita sebagai guru PJOK, ditambah dengan pergantian kabinet, pergantian menteri dengan gaya masing-masing. Karena itu kita tetap yakin bahwa perubahan itu akan terjadi, tapi tidak seluruhnya. Mungkin hal-hal kecil yang dibenahi saja, tapi garis besar
terkait dengan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah, itu tetap dijalankan. Kalaupun ada perubahan, kita tetap harus mengikuti perkembangan supaya kita jangan tertinggal. Apalagi kita sebagai guru-guru PJOK yang masih muda, yang punya semangat yang tinggi, jangan pernah tertinggal. Ini kegiatan ini langkah awal bagi kita untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita sebagai guru PJOK. Jadi kalaupun ada perubahan yang terjadi, kita terus berevaluasi, berefleksi, lalu memperbaiki karya-karya kita atau hal-hal yang berbaur positif atau yang nilainya positif untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan, bahkan di Kabupaten Kepulauan Naro secara keseluruhan. Oke, silakan kakak yang lain menambahkan apa yang disampaikan oleh kakak Eli supaya lebih banyak referensi kita. Kakak baik, Silakan kakak Hasan. mungkin dari beta ini terkait bukti karya yang katong anti upload. Bagaimana kakak menyebarluaskan hasil karya ini? Nantinya kan saya akan mengupload modul ajar saya ini ke PMM dan saya akan membagikan linknya ke grup-grup sekolah atau misalkan grup KKG Aru Tengah atau mungkin rekan-rekan guru saya PJOK yang mungkin tidak sempat ikuti PKG PJOK ini, saya mungkin akan bagikan link ke situ. Lalu untuk mengevaluasi dan memperbaiki dari hasil link bukti karya yang saya upload dan link yang saya bagikan itu mungkin berbagai masukan dari teman-teman rekan-rekan guru untuk kedepannya saya dapat memperbaiki bukti karya saya bisa supaya lebih baik lagi. Mungkin itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh kakak Sam. Jadi kegiatan akhir dari kegiatan kita, kita akan mengupload bukti karya kita di PMM. Nah, karena itu hasil karya kita yang bukan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, tapi benar-benar karya yang original. Nah, karena itu sangat penting untuk kita berefleksi, untuk kita nantinya kita akan berbagi karya kita kepada komunitas atau guru lain lewat PMM. Seperti itu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh kakak Sam juga tepat. Bagaimana kita memberikan ruang untuk ada masukan demi pengembangan atau perbaikan karya-karya kita selanjutnya. Mungkin itu tambahan dari kakak Sam. Terima kasih untuk hasil refleksi kakak lewat beberapa pertanyaan yang sudah dapat kita jawab sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan poin-poin yang diminta lewat slide ini untuk kita berefleksi. Oke, kita lanjut. Oke, untuk review unggah draft bukti karya ini, kakak-kakak silakan bisa lihat petunjuk untuk unggah draft bukti karya itu di LMS. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang sudah disematkan di LMS. Kakak bisa lihat di situ, lalu kakak bisa unggah hasil karya kakak. Ada beberapa catatan yang sangat penting untuk bisa disampaikan bagi kita di saat ini. Selain bukti karya kita, ada beberapa tugas yang belum diselesaikan. Kakak-kakak mungkin yang hadir sini ada sebagian yang sudah tugas-tugasnya cukup lengkap, tapi ada teman-teman yang belum menyelesaikan tugas tanggung jawab itu. Yang saya khawatirkan
waktu kita kan sisa beberapa hari ini, tanggal 13 itu batas akhir. Nah, karena itu sangat penting untuk kakak-kakak bisa menyelesaikan tugas-tugas kakak. Kalau misalnya untuk kakak Imlohan, kakak Syarukin, itu ada banyak sekali tugas yang belum diselesaikan itu. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana nantinya untuk hasil kelulusan. Ini jadi beban tersendiri bagi kakak sebagai fasilitator, khusus untuk di kelas 2 ini. Jadi harapannya adalah berusaha untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Selain untuk bukti karya, aksi nyata, ada banyak tugas yang belum terselesaikan kakak. Jadi bagaimana teman-teman yang sudah bisa berkomunikasi dengan kakak Imrohan dan kakak Syarukin. Supaya bisa menyelesaikan tugas ini kakak. Kakak mungkin setelah ini mungkin beta nanti mungkin kakak Lewis mungkin tahu keberadaan kakak Syarukin ini. Entah sekarang untuk di Dobo tapi untuk di mana? Iya, beta main hubungi dia, cuman dia lah saya tahu hilang jadi. Iya, kakak, ini ketong evaluasi dulu terkait dengan tugas-tugas ini kakak. Dari Maman di Marlasi, kakak tidak bisa untuk melihat karena jaringannya sangat jelek di sana. Jadi kakak tidak bisa lihat tugas-tugas mana yang belum, mana yang sudah. Kemarin kakak sampai di Dobo, lalu kakak ada berapa tugas yang sudah diselesaikan. Contoh kakak Eli punya di yang paling pertama sudah diselesaikan, beberapa tugas itu ketika dicek sudah selesai. Yang berikut kakak Sam punya sebagian yang di bagian belakang ini RTL, dan itu juga belum di upload itu di LMS. Jadi nanti kita dalam waktu 2 hari ini selesai kegiatan tatap maya ini, kakak harus berproses cepatnya supaya kakak sebagai fasilitator bisa merampung nilai dari kakak. Karena kalau misalnya kakak tidak mengerjakan tugas, lalu nilainya nanti bagaimana? Bisa berakibat tidak lulus karena nilai tugas-tugasnya tidak masuk. Nah, seperti itu. Jadi kami punya harapan semua yang ada di dalam kelas ini harus lulus. Nah, tapi ini menyangkut dengan data yang ada di LMS. Kalau misalnya tugasnya tidak ada apa yang kita mau berikan, nilai apa yang kita mau berikan, ini yang jadi pertanyaan bagi kami sebagai fasilitator. Kakak kemarin sempat berkomunikasi dengan kakak Betsy terkait dengan teman-teman yang ada di kelas 1 Aru. Ada banyak tugas yang belum juga diselesaikan, tapi mereka tetap optimis untuk bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita berjumlah cuma 7 orang. Nah, coba kakak saling membantu untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Tadi pagi kakak sempat menelpon kakak Imlohan di Warialau, tapi nomornya tidak aktif. Jadi kita cari solusi terbaik. Coba kita selesai dari kegiatan tatap maya ini, kita mencoba untuk menghubungi, lalu segera untuk bisa
menyelesaikan tugas tanggung jawab ini. Teman-teman yang sudah menyelesaikan banyak tugas, saling membantu untuk kita bisa menyelesaikan tugas teman-teman yang lain juga. Mungkin itu harapan dari saya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk cara penguploadan bukti karya itu nanti kakak lihat pada petunjuk di LMS. Lalu yang berikut adalah kakak bisa perhatikan di slide ini, jangan lupa ada lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Jadi ada di LMS itu, kakak bisa unduh lalu bisa berikan kepada kepala sekolah untuk menandatangani pernyataan ini. Dengan menandatangani formulir ini atau centang pada kotak di samping. Jadi 4 kotak ini dicentang semua, ya. Saya menyatakan bahwa saya mengambil gambar sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk konten pembelajaran. Jadi kalau misalnya modul ajar berarti ada 3 ini yang dicontengnya, pertama, kedua, dan yang keempat. Seperti itu. Lalu nama peserta PKG PJOK, tanda tangan, lalu mengetahui kepala sekolah. Ini sangat penting selain bukti karya yang kakak sudah susun. Ini nanti di-upload bersama dengan bukti karya kakak di LMS. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan bagi kita di sore hari ini. Yang paling penting kakak tugas kita, tugas yang sekali lagi saya tekankan di sini bahwa tugas itu sangat penting untuk sebagai bentuk untuk penilaian. Jadi kami punya dasar untuk menilai kakak lewat selain kehadiran, kakak punya tugas tanggung jawab itu harus diselesaikan dengan baik. Lalu ya, ini kakak predikat nilai akhir peserta ini. Ini yang perlu kakak ketahui bahwa nilai akhir atau predikat itu 90 sampai 100 itu amat baik. 80 sampai 89 itu baik. 70 sampai 79 itu cukup. 60 sampai 69 itu sedang, dan kurang dari 59 itu kurang. Nah, bagaimana kita harus mencapai nilai ini? Kalau tugas dan bukti-bukti karya yang harus kita upload di LMS itu tidak ada. Jadi kalau misalnya dari kriteria ini harapannya adalah minimal kita ada pada angka
80 sampai 89 itu nilai baik. Nah, jangan kita ada pada di bawah sini. Minimal 3 ini. Itu kita dinyatakan lulus, kakak. Jadi tugas yang belum diselesaikan, ayo semangat kakak. Hari terakhir tetap main. Kakak bisa bekerja keras untuk Oke. Yang berikut adalah peserta penilaian peserta program PKG PJK. Nilai akhir digunakan untuk menentukan kelulusan atau tidak lulus. Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kehadiran tatap maya atau daring paling sedikit 17 dari 19 pertemuan tatap maya. Yang kedua, jumlah kehadiran tatap muka atau luring paling sedikit 5 hari dari 6 hari efektif. Kemarin kita semua hadir ya untuk tatap muka itu. Lalu yang ketiga, memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Itu nilai akhir itu. Lalu peserta telah mengunggah bukti karya di PMM. Poin terakhir ini sangat penting kakak. Bukti karya kita ini harus kita unggah di PMM. Nah, sebelum kita unggah di PMM, karya kita ini mesti divalidasi oleh saya sebagai fasilitator. Menilai bahwa karya kita sudah layak untuk diunggah di PMM. Karena itu saya sangat berharap secepatnya untuk menyelesaikan bukti karya kita, upload di PMM, upload di LMS supaya kakak bisa menilai, melihat mana yang kurang, mana yang harus ditambahkan supaya selanjutnya kakak bisa rekomendasikan untuk upload di PMM. Seperti itu kakak. Oke, mungkin itu tambahan. Mungkin itu yang dapat ditambahkan sebagai pendorong penyemangat bagi kita untuk menyelesaikan tugas kita dengan baik, kakak. Jadi tetap semangat, tetap berkolaborasi, karena kalau kita pakai pikiran sendiri agak ribet. Kita membutuhkan teman untuk saling berbagi, untuk saling melengkapi apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan kita. Seperti itu, kakak, tetap semangat karena lagi beberapa hari tugas sebagai peserta PKG PJK sudah selesai, tapi tanggung jawab berat ada di pundak kita untuk tetap mengembangkan pembelajaran yang efektif, yang bermakna, yang berpusat pada peserta didik lewat pengetahuan yang sudah kita terima selama 3 bulan itu. Itu harapan bagi kita semua untuk bagaimana sebagai guru PJK dapat melakukan yang terbaik lewat pembelajaran yang sudah kita terima kemarin. Seperti itu, kakak. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Mengakhiri seluruh kegiatan kita di sore hari ini, saya persilakan kepada salah satu kakak membawa kita dalam doa penutup sesi kita di sore hari. Ketua Lewi, Kakak, Silakan kakak, ini terkait apa yang sempat kakak singgung terkait unggah bukti karya di modul ajar, yang tadi kakak singgung terkait lembar persetujuan itu. Lalu pertemuan kemarin beta sempat screenshot terkait dengan unggah bukti karya kategori praktik pembelajaran, unggah bukti karya praktik baik. Beta rasa bahwa untuk lembar persetujuan ini hanya berlaku untuk praktik pembelajaran dan praktik baik saya kakak kalau modul ajar.
yang beta screenshot sini memang tidak disertakan lembar persetujuan kakak. Mungkin itu saya, terima kasih kakak. Iya, Kak Eli. Kemarin waktu Kakak memilih menu ajar, Kakak kirim itu cuma aja karya itu. Tapi dari kantor itu meminta untuk ada itu pernyataan. Nah, jadi kakak cuma melengkapi saja minta dari fasilitas melengkapi karena apa itu yang dinilai kurang. Menurut ajar sudah tidak ada tapi diminta untuk persyaratan untuk melengkapi berkas itu. Jadi kakak harus upload. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak Elit sudah benar karena di persyaratan benar tidak ada. Tapi tidak ada kemarin kakak fasilitasnya kakak itu meminta untuk masuk hampir semuanya masuk pernyataan itu. Jadi supaya jangan sampai ada yang kurang, kakak lengkapi saja. Maksudnya kita lengkapi karya kita dengan pernyataannya saja. Tinggal unggah lalu kakak bisa lengkapi. Itu tanda tangan kepala sekolah dengan peserta lalu sudah. Memang seperti sampaikan tadi tidak ada perjutaan, tetapi pengalaman kemarin itu kita jadikan harus menyampaikan pada akhir batas harus diharuskan ada kurang misalnya. Jadi supaya jangan tertinggal atau jangan baru kalian sampaikan saja supaya bisa selesai dengan baik. Seperti itu. Baik kakak, berarti kita gabungkan filenya di paling bawah RPP atau modul saja kakak? Ataukah bagaimana kak? Bisa silakan saja. Jadi ketika upload itu karya terus upload Oke kakak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kerjasama yang baik selama kurang lebih 3 bulan kita bersama saling belajar. Ada hal-hal yang menyinggung atau menyakiti hati kakak. Dari tempat ini saya minta maaf. Kita terus belajar untuk memperbaiki diri, terus berkolaborasi supaya ke depan kita sebagai guru PJK di Kabupaten Kepulauan Aru nih akan semakin baik seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kakak, siapa yang mau doa ini? Kak Kelly, silakan Kak Kelly, karena Kak Kelly masih aktif. Oke, silakan Kak Kelly. Abang Eli saja siapa? Calon penentuan. Amin, amin, amin. Silakan Kak Kelly. Ya baik, siap kakak, siap. Baik kakak, sebelum kita mengakhiri proses tatap maya yang merupakan terakhir pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ada lagi ungkapan syukur yang hamba menaikkan kepadamu Bapa, karena atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kami, selaku peserta PKG PJK kelas 2 maupun kakak Fasil, bisa ada sampai saat ini, bisa sehat, itu semua karena berkat karunia-Mu Bapa. Bapa, kami memohon biarlah segala yang
kami lakukan selama ini bisa bermanfaat bagi kami selaku peserta PKG BJOK maupun selaku Kakak Fasil. Kakak Bapak mari berkati kami semua Bapak agar dalam proses pembelajaran PKG PJOK ini sampai akhir ini kami bisa menerapkannya pada satuan pendidikan kami masing-masing dengan baik, lalu kemudian merubah proses pembelajaran di Kabupaten Kepulauan Riau ini menjadi lebih baik. Itu saja Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih Kakak atas doanya bagi sisi pertemuan hari terakhir kita di saat ini. Terima kasih Kakak Sam atas waktu yang baik. Berdiri dan memberkati kita semua ke depan. Amin. Selalu Kakak. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Kakak. Malam Kakak. Selamat malam Kak Giri, Kakak Lewis. Aduh Kakak Lewis terus bilang jejakin. Kak Ger. Kak Ger apa kau tuh baku dapol kasih selesai tugas-tugas dulu. Kau tuh cari Kakak Lala dengan ini, Kakak Luis ke? Oh iya. Kesempatan masih tempo begini kau tuh kayaknya kalau malam ini kau tuh dulu bisa selesai tuh. Iya bisa. Iyo, cuman tugas-tugas video saya memang buatnya agak ribet, tapi yang penting tugas-tugas yang bukan video itu kau tuh buat dulu tuh, bantu Kakak Luis dan Kakak Lala itu lalu buat dulu. Iya. Iya Kakak nanti semuanya gimana coba nanti beta hubungi Kakak Lewis lah. Lagi-lagi hubungi Kakak Luis lah. Coba nanti beta coba cek Kakak Lala di dia rumah dulu. Oh iya siap. Dapat di mana? Kau tuh baku dapat di mana boy? Di yang ada wifi supaya. Di mana? Di rumah sini ada. Di kakak rumah kah? Iya. Oh ya, coba nanti habisin beta hubungi Kakak Lewis dengan Kakak Lala dulu. Oh iya siap. Oke Kakak nanti baru kasih kabar ya. Iya siap. Oke. Iya Kakak.